mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah kita, dan kita ambil dari kajian kitab Fiqih Al-Muyassar yang pada kesempatan yang telah lalu sampai pada bab yang menjelaskan tentang qadha'il hajah, tentang buang hajat. Dan kemarin pada Rabu yang kemarin ya, atau malam Kamis yang kemarin sampai pada masalah yang kedua, kaitannya tentang buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pasal atau masalah yang kedua yang kita baca pada satu minggu yang lalu terkait tentang etika buang hajat, kaitannya menghadap atau membelakangi kiblat. Ada 3 kesimpulan yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, maka hal ini tidak dibolehkan jika dilakukan di alam bebas atau di alam terbuka. Jadi ketika kita buang air kecil atau buang air besar dan kebetulan di alam terbuka, di sawah atau di ladang atau di sungai yang tidak ada pembatas, ketika kita buang hajat, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan ketika menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, jika seseorang buang hajat di tempat khusus yang tertentu sehingga ada batas antara dirinya dan kiblat, seperti misalnya buang hajat di toilet atau di kamar mandi atau di WC misalnya, maka ketika buang hajat di satu tempat yang ada pembatas antara dirinya dan kiblat, maka pada prinsipnya boleh jika buang hajat di tempat itu seandainya memang terpaksa harus menghadap ke arah kiblat. Kebetulan misalnya posisi klosetnya, ya kebetulan klosetnya kloset duduk, sehingga ketika misalnya bergeser dari posisi menghadap atau membelakangi kiblat maka kesulitan, maka tidak mengapa.
ketika itu dilakukan di tempat yang antara dia dan kiblat ada batasnya, seperti pada bangunan-bangunan khusus. Namun tetap yang ketiga, jika kita memungkinkan sekalipun di tempat tertentu, WC atau toilet misalnya, kita buang hajat di tempat itu, kebetulan tempat buang hajatnya itu ya menghadap atau membelakangi kiblat, jika kita memungkinkan untuk tetap bergeser sehingga posisi kita ketika buang hajat tidak menghadap atau membelakangi kiblat, maka itu jauh lebih baik. Itu yang kemarin kita simpulkan pada masalah yang kedua. Baik ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsatu, ya, masalah yang ketiga, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Perkara-perkara yang disunahkan, yang dianjurkan dilakukan ketika seseorang berada di khala, tempat tersembunyi untuk ya melakukan buang hajat. Yusannu lidakhilil khala, disunahkan bagi siapa saja yang hendak memasuki tempat untuk buang hajat, qaulu, untuk mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah SAW mencontohkan kalimat ini. Ketika seseorang hendak memasuki tempat buang hajat, ya, ke WC, ke toilet, maka ucapkan bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu, minal khubuthi, dari jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin perempuan. Karena jin itu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Dan kebetulan dengan maha bijaksananya Allah, jin dalam bentuk asli tidak bisa dilihat. Sehingga jika ada seseorang yang mengatakan bisa melihat jin dalam bentuk yang asli, maka sebenarnya kita diperintahkan untuk tidak percaya. Karena jin dalam bentuk asli adalah ghaib, bisa dilihat manakala sedang menjelma menjadi wujud selain bentuk aslinya. Menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi ya binatang misalnya. Kalau di kampung ada yang mengatakan genderuwo, ya, itu jin kampung. Kalau jin kota tidak tahu saya. Jadi jin laki-laki, jin perempuan, bentuk asli tidak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat ketika menjelma menjadi wujud selain bentuk aslinya. Itu baru bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena maha bijaksananya Allah, memang jin tidak perlu untuk dilihat. Karena jika jin itu bisa dilihat dalam bentuk aslinya, betapa sibuknya manusia dengan adanya jin yang ada di sekitarnya. Karena jumlahnya jauh lebih banyak dibanding jumlah manusia. Mereka diciptakan dan tidak pernah mati kecuali dalam kondisi tertentu. Maka jin itu banyak berseliweran. Kalau misalnya bentuk aslinya bisa dilihat, barangkali di jalanan banyak terjadi kecelakaan. Karena ada seseorang yang sedang mengendari mobil, ada jin yang ketabrak, ada jin yang barangkali ikut naik di depan kacanya, di dashboardnya, barangkali jembewek dan sebagainya. Ini kalau bisa dilihat betapa sibuknya pandangan manusia. Nah, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, bahwa ketika seseorang itu masuk hendak buang hajat, maka anjurannya adalah mengucapkan kalimat bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dibaca ketika hendak masuk tempat buang hajat.
bukan dibaca ketika di dalam. Wa indal intihai, dan ketika seseorang selesai dari buang hajat, wal khuruji, dan dia pun keluar dari tempat buang hajatnya, maka hendaklah mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka artinya apa? Aku memohon ampunanmu ya Allah. Ghufranaka. Bagaimana kalimat alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani, kalimat itu? Maka kalau kita kaji dalam hadis-hadis yang sahih, maka kalimat ghufranaka itu dikedepankan doanya dibanding doa yang lain. Dan ini doanya lebih pendek daripada yang tadi saya sampaikan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Wa taqdimi rijlahul yusra inda dukhuli, dan hendaklah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalamnya, ya. Kemudian wal yumna indal khuruji, dan mendahulukan kaki yang kiri ketika keluar dari tempat buang hajat. Teorinya kita sudah tahu sekian tahun yang lalu, hanya komitmennya yang perlu dibangun. Saya yakin kita sudah tahu tentang doanya, kemudian bagaimana ketika masuk mendahulukan kaki kiri, ketika keluar mendahulukan kaki kanan, dan kita mengucapkan ghufranaka secara teori barangkali kita sudah mengetahui, tapi komitmennya yang perlu kita bangun. Kemauan, kesadaran untuk mengucapkannya, untuk melakukannya, dan membiasakannya ketika kita sedang akan masuk dan keluar dari tempat untuk buang hajat. Wa alla yuksafu auratahu, dan hendaklah auratnya tidak disingkap, tidak dibuka, hatta yadnuwa minal hingga posisinya memang sudah dekat dengan tanah. Itu etika. Hendaklah pakaian tidak disingkap, jadi tidak telanjang dari tempat yang jauh, tetapi pakaian itu disingkap manakala memang posisinya sudah dekat dengan tanah. Bahasa kita apa? Bahasa Jawanya, mboten bediding saka dodoan. Tetapi pakaian itu disingkap ketika memang posisi kita sudah jelang jongkok, tidak kemudian dari tempat yang jauh sudah lepas-lepas. Itu etika. Bagaimana kalau kita sudah di tempat kamar mandi dan tidak ada orang yang melihat? Ya, barangkali tempat yang seperti itu ketika sudah dikunci, sudah ditutup, tertutup, barangkali kita bisa membuka pakaian kita. Tetapi ketika barangkali bukan pada tempat khusus untuk buang hajat, seperti dulu pada zaman Nabi, orang buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh, sehingga ketika sudah hilang dari pandangan manusia, sudah karena jauhnya dari pandangan manusia, sudah tidak terlihat, kemudian dia jongkok. Dan ketika hendak jongkok itulah dia pun membuka bajunya atau membuka pakaiannya, tidak menyingkap auratnya kecuali hatta yadnuwa minal hingga memang posisinya sudah dekat dengan tempat untuk buang hajat. Wa idza kana fil fadha, dan apabila buang hajat itu dilakukan di alam terbuka, fil fadha, di alam terbuka. Dan barangkali suatu ketika kita menemukan kondisi yang seperti itu. Misalnya kita sedang dalam perjalanan atau kita sedang safar, sedang melakukan satu hajat, satu keperluan, sehingga terpaksa kita buang hajat di alam terbuka. Maka dikatakan wa idza kana fil fadha'i, ketika buang hajat itu dilakukan di alam terbuka, yustahabbul lahu al-ib'ad, maka disunahkan dia menjauh dari apa? Dari keramaian manusia. Kalau di alam terbuka dilakukan sejauh-jauhnya
hingga jauh dari manusia, wal istitaru, ya, dan kemudian juga dianjurkan dia untuk membuat istitar, untuk membuat penghalang atau sater, ya, atau sesuatu yang bisa menghalangi. Maka dulu pada zaman Nabi ketika orang buang hajat itu biasa yang dibawa apa? Tombak pendek. Untuk apa? Untuk meletakkan kain sehingga bisa membatasi dari pandangan orang lain. Misalnya orang-orang ada di arah sana, di arah timur, kemudian dia ada buang hajat, maka di sisi timur itu dia tancapkan tombak, ya, 1 atau 2, ia letakkan kain sehingga bisa menghalang-halangi dari pandangan manusia. Maka disunahkan ketika buang hajat di tempat di alam terbuka, disunahkan untuk menjauh dari keramaian banyak orang, wal istitar, dan hendaklah dia menutupi dirinya dengan apapun, hatta la yuro, hingga dia tidak terlihat oleh orang yang ada di sekelilingnya, ngumpet sehingga tidak bisa terlihat. Wa dillatu dzalika kulli, ya, dan dalil itu semua adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kata Jabir, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah, suatu ketika kami keluar suatu keperluan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada suatu perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendatangi tempat untuk buang hajat. Nabi tidak melakukan buang hajat hatta yataghayyab, hingga beliau pun menghilang. Menghilang itu karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena saking jauhnya. Kemungkinan kedua mencari tempat yang bisa untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan banyak orang. Maka kata Jabir, Nabi tidaklah melakukan buang hajat hingga, ya, yataghayyab, hingga beliau pun menghilang, fala yura, dan tidak bisa dilihat. Ini ketika seseorang itu buang hajat di alam terbuka, tidak seperti barangkali yang kadang kita temukan di pinggir jalan besar. Ada seseorang naik kendaraan, kemudian pintunya dibuka, kemudian dia pun berdiri, lalu membelakangi jalan raya, dan kemudian dia pun kencing. Memang sudah membelakangi, tetapi orang yang lewat bisa melihat dari tumitnya sampai kepalanya utuh, hanya kencingnya menghadap ke sana, dan tidak demikian, ya, apalagi tidak istinja, tidak cewok. Cewoknya pakai obat kalau laki-laki, obat tabit, ya, jadi tidak tidak istinja, ya, hanya obat tabit taki. Ya kan kadang di pinggir jalan raya itu kadang kita melihat yang demikian. Tidak demikian, mestinya apa? Mestinya, ya, dia pergi menjauh hingga tidak dilihat, atau apa? Bersembunyi dari pandangan manusia. Dan saya kira sekarang sudah banyak masjid-masjid misalnya yang ada toiletnya, sehingga barangkali kita bisa ke sana untuk melaksanakan buang hajat. Wa haditsun Ali radhiyallahu anhu qala, dan hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, satara ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhalal khala ayyakula bismillah. Kata Nabi, penghalang, ya, penghalang antara jin dan auratnya Bani Adam, penghalang antara auratnya Bani Adam dan pandangan jin
ketika dakhalal khala, ketika seseorang masuk ke kamar mandi, ke tempat buang hajat, maka yang bisa menghalangi, ya, yang bisa menghalangi pandangan jin itu adalah ayyakula, ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyebut dengan kalimat bismillah, dengan menyebut nama Allah, kemudian ya disempurnakan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, harapannya adalah dia bisa mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan, yang barangkali jin ini akan mempermainkan sesuatu sehingga menimbulkan kemadharatan bagi orang tersebut. Dengan apa? Misalnya memercikkan najis kepada pakaiannya, sehingga ketika dia melaksanakan sholat masih mengenakan pakaian yang kebetulan ada najisnya, sehingga kesempurnaan sholatnya akan menjadi berkurang. Dan kalau dia tahu tetap melakukannya, maka akan menjadi sholatnya tidak sah dan seterusnya. Itulah perlunya kenapa seseorang ketika masuk ke kamar mandi atau ketika tempat buang hajat memohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Agar apa? Tidak mendapatkan madarat. Karenanya Nabi mengatakan bahwa yang bisa menghalangi antara aurat anak Adam dan jin ketika seseorang itu masuk ke khala, tempat buang hajat, adalah ketika seseorang mengucapkan bismillahi dan seterusnya. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu, dan hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke khala, tempat buang hajat, qala, beliau pun mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya ini memang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada bismillahnya? Bismillah layak untuk diucapkan ketika kita hendak melakukan kebaikan. Termasuk buang hajat itu adalah kebaikan, bukan melakukan keburukan. Karena ada pahala pada buang hajat ketika kita melakukannya sesuai dengan rambu-rambu syariat. Maka buang hajat itu ketika dilakukan sesuai dengan rambu-rambu syariat, maka dia akan berpahala. Karena akan berpahala dan itu mendatangkan kebaikan, maka diawali dengan bismillah sebelum mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian mu'allif pengarang kitab ini mengatakan wa hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, yang mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada kalimat idza ini menunjukkan sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar dari khala, kalimat jika ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Bahwasanya Nabi jika Nabi kharaja minal khala'i, keluar dari tempat buang hajat, qala, beliau pun mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Dengan makna lain, aku memohon kepadamu akan ampunanmu. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal haja la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Ibnu Umar mengatakan
Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila aradal hajah, apabila Nabi hendak buang hajat, maka la yarfa'u thawbahu, maka beliau tidak mengangkat pakaiannya, tidak membuka auratnya, hatta yadnuwa minal ard, hingga posisinya memang sudah dekat dengan tanah. Ini kata Ibnu Umar. Nabi tidak menyingkap pakaiannya hingga beliau memang posisinya sudah dekat dengan tanah. Tanah dalam artian manakala beliau buang hajat di alam terbuka. Ketika buang hajat di alam terbuka tidak membuka auratnya, tetapi aurat itu terbuka, pakaian disingkap ketika posisinya sudah dekat dengan tanah. Ini hal-hal yang dianjurkan dilakukan ketika seseorang buang hajat. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, kita baca akan cepat karena kita anggap beberapa hal kita ketahui, tinggal komitmen kita untuk mengamalkannya. Ma yukhramu fi'luhu ala man arada qada'il hajah, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan dilakukan bagi orang-orang yang hendak buang hajat. Yahrumul baulu fil ma'ir raqidi, tidak diperbolehkan seseorang itu buang hajat fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Tidak boleh tidak diperbolehkan seseorang baul, baul itu buang air kecil atau kencing. Tidak boleh kencing fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Artinya apa? Air yang tergenang yang barangkali air itu akan diambil oleh banyak orang untuk memanfaatkannya. Jadi air yang memang dimungkinkan air itu diambil oleh banyak orang untuk dimanfaatkannya. Tidak sebagaimana misalnya kebetulan ada tempat buang hajat yang letaknya ada di atas kolam misalnya, itu lain. Memang kolam untuk buang hajat. Artinya air yang tergenang ini air yang memungkinkan banyak orang untuk mengambil manfaat dari air itu. Li hadis Jabir anin Nabi, sebagaimana hadis dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anil bauli fil ma'ir raqidi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang baul atau kencing fil ma'ir raqid, di air yang tergenang, yang barangkali sekali lagi orang-orang akan memanfaatkan air yang tergenang tersebut. Wala yamussuka dzakara biyaminih wa huwa bayabul, dan tidak boleh dan juga tidak diperbolehkan seseorang menyentuh zakarnya atau memegang zakarnya biyaminih, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, sedangkan ia dalam keadaan buang air kecil atau kencing. Ini khusus untuk bapak-bapak, untuk kaum laki-laki. Ketika kaum laki-laki itu kencing, mohon maaf, maka tangan kanan tidak boleh memegang zakarnya, memegang kemaluannya. Itu etika. Jadi etikanya tidak dipegang dengan tangan kanan. Kalau memang mau dipegang, maka memegangnya dengan tangan kiri. Wala yastanji biha, dan juga tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Artinya istinja di sini bagian tangan yang membersihkan zakarnya. Bagaimana kalau tangan kanan mengambil air, kemudian tangan kiri yang bahasa Jawanya nyawi, yang nyeboi, bagaimana demikian? Itulah yang kemudian dimaksud untuk dilakukan. Bukan kemudian tangan kiri yang mengambil air, kemudian tangan kanan yang membersihkannya.
Tetapi tangan kanan barangkali yang mengambil air, kemudian dituangkan ke zakarnya, dan tangan kirilah yang kemudian membersihkannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih. Apabila salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudanna, maka janganlah di antara kalian memegang zakarnya biyamini, dengan tangan kanannya. Ini Nabi melarangnya sangat jelas. Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan sekali-kali memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminih, dan jangan pula istinja, cebok dengan tangan kanannya. Artinya menggunakan tangan kanan untuk memegang zakarnya dan untuk istinja ini perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian wa yahrumu alaihil baul abil ghaiti fit tariqi, dan tidak diperbolehkan pula baul atau kencing, awil ghaid atau buang air besar atau berak, dan tidak diperbolehkan juga kencing atau berak fit tariqi, di jalanan yang barangkali sering dilalui oleh banyak orang. Tidak boleh kencing di jalanan, buang air besar di jalanan yang sering dilewati oleh orang-orang. Au fi dhilli, atau tidak boleh juga kencing di tempat berteduhnya manusia. Nah, ini yang masih banyak dilakukan, ya. Rata-rata tempat berteduh atau tempat pemberhentian kendaraan, halte, ya. Masih banyak halte itu yang baunya apa? Pesing, ya, baunya pesing. Kotanya bersih, jalanannya bersih, tapi ketika ada halte, belakangnya baunya kayak semur jengkol, ya. Jadi baunya apa? Baunya itu pesing sekali. Itu masih banyak tempatnya demikian. Padahal di tempat berteduhnya manusia tidak diperbolehkan. Au fil hadaikil amah, atau di kebun-kebun yang biasa didatangi oleh banyak orang. Kebun-kebun yang biasa didatangi oleh banyak orang. Au tahta syajaratil muthmirah, atau di bawah pohon yang pohon itu berbuah dan buahnya dipetik untuk dinikmati. Ibu bapak punya pohon durian di belakang rumah misalnya, kanan kiri pohon durian itu kemudian digali, dan ibu bapak buang air kecil, buang air besar di situ, ngiras-ngirus untuk dijadikan rabuk pupuk untuk pohon itu. Ini tidak diperbolehkan. Jika pohon itu pohon yang berbuah untuk dinikmati buahnya. Au mawaridil miyah, atau tidak boleh juga buang air kecil, buang air besar fi mawaridil miyah, di tempat, ya, di tempat-tempat aliran air, di tempat aliran air, ya. Ini yang malah jadi umum, ya. Dulu waktu saya kecil itu di tetangga kampung ada WC namanya plunglap, ya. Plunglap. Apa plunglap itu? Nek nyemplung langsung maklap. Karena apa? Karena keli, ya. Jadi ada apa namanya? Tempat aliran air yang biasa ke sawah-sawah itu, lalu dikasih ada bambu 4 dijajar-jajar, ya, kemudian diberi apa namanya? Pembatas, kepang bodol, ya. Kemudian buang airnya di situ, nanti plung terus lap, ya. Sebenarnya tidak dibenarkan di tempat-tempat aliran air yang airnya dimanfaatkan oleh banyak orang.
di tempat aliran air yang dimanfaatkan banyak orang. Kecuali misalnya sungai yang besar, yang barangkali orang tidak akan mengambil minum di air tersebut misalnya, ya. Lima ruya Mu'adz qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ittaqul mala'inats tsalas, hindarilah, jauhilah oleh kalian 3 perkara yang mendatangkan laknat atas kalian. Jauhilah kalian 3 perkara yang mendatangkan laknat bagi kalian. Apa saja? Al-burazu fil mawaris, ya, buros, buang air besar di tempat aliran air. Buang air besar di tempat aliran air. Namanya aliran air berarti airnya kecil, bukan besar. Di tempat aliran air yang air itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Wa qari'atut thariq, ya, dan juga di tengah jalan, di jalanan, ya. Kalau dulu masih kecil, ya, kan orang anak-anak pada mainan apa? Mainan debu. Debunya ditumpuk-tumpuk, kemudian dikasih apa namanya? Ya, dikasih apa namanya ini? Siku. Setelah dikasih siku kemudian diletakkan di tumpukan debu itu. Kemudian apa? Dikencingi. Kalau sudah kencingi apa? Diambil. Kemudian untuk saling lempar. Nah, itu kan mainan anak dulu yang tidak ngerti agama itu, ya. Saya dulu masih menangi anak-anak yang bermain seperti itu, ya. Kalau saya begitu biasanya bapak itu langsung datang, jewer kuping, tanya, mau foto pak? Jawabannya satu, railok, selesai. Railok itu bahasa orang zaman dahulu, kencing di tengah jalan, ya. Wadzil, dan juga kencing di tempat berteduh. Tempat berteduh, barangkali tempat berteduh seperti zaman sekarang kan ada pos kamling, ada halte, tempat yang memang biasa dijadikan tempat berteduh sementara menunggu kendaraan, sementara menunggu seseorang, tempat untuk berteduh. Maka di tempat untuk berteduh, di tempat aliran air atau di jalanan yang dilalui oleh banyak orang, ketika seseorang kencing di situ, maka itu bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu, ya, kemudian wali haditsin Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inin, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Hindari, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Qalu, mereka berkata, wa mal la'inani ya Rasulullah, ya, ittaqul la'inaini, mohon maaf ini karena ini wal la'inan, hindari oleh kalian 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat. Qalu, mereka berkata, wa mal la'inan ya Rasulullah, apakah 2 perkara yang mendatangkan laknat itu? Qala, Nabi mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, seseorang yang yatakhalla, ya, yatakhalla itu bersendiri. Maksudnya apa? Bersendiri itu kinayah majaz. Seseorang yang buang air kecil atau buang air besar fi tariqin nas, di tempat yang biasa dilalui oleh orang-orang, au fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Kama yahrumu alai qiraatul Quran, sebagaimana diharamkan juga, tidak dibolehkan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di tempat buang hajat tidak boleh sambil membaca Al-Quran. Wa yahrumu alail istijmar birrawthi awil azmi, ya, dan tidak diperbolehkan pula, diharamkan pula istijmar. Istijmar itu peper, ya, peper. Bahasa Jawanya peper, bahasa Indonesianya
Sudah ada yang menemukan bahasa Indonesianya peper ini kenapa? Peper tetap peper. Wa yahrumu 'alail istijmar, dan tidak diperbolehkan juga istijmar birrauthi. Birrauth, apa rauth itu? Kotoran binatang ternak yang halal dimakan. Tidak diperbolehkan pula ya istijmar atau peper dengan rauth, kotoran binatang ternak yang sudah mengering, yang sudah kering. Ya, seperti kalau zaman dulu ya, waktu saya kecil, kalau di kampung-kampung ada lapangan, biasanya di musim-musim tertentu banyak orang yang ya menggembala kambing atau sapi di lapangan itu. Maka namanya sapi habis makan ya berak, makannya di situ, beraknya di situ. Karena terkena panas, maka kotoran sapi itu pun lama-lama menjadi kering. Maka tidak boleh peper dengan kotoran binatang ternak yang sudah mengering. Awil azmi, atau tidak boleh juga istijmar peper dengan tulang, ya, dengan tulang, ya, dengan apa namanya rauth, kotoran binatang, atau dengan tulang, au id'amil muhtaram, atau makanan-makanan yang memang dimuliakan, roti misalnya, seperti yang dulu saya sampaikan ya, karena juragan roti ya sedang apa namanya perjalanan jauh, dia buang hajat dan ternyata apa? Ternyata dia ketika buang air tidak mendapatkan air, maka kemudian dia peper dengan roti. Ini juga tidak diperbolehkan. Li hadisin Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Jabir, beliau mengatakan nahan Nabi ayatamassaha bi'azmin awil bi'azmin ya au bi'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengusap itu apa namanya? Ya istijmar tadi, peper. Dengan apa? Dengan tulang atau dengan makanan. Dengan tulang atau dengan makanan. Kalau di riwayat yang lain, kenapa tulang dan kotoran itu tidak boleh? Karena tulang dan kotoran hewan, kotoran binatang itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin, sehingga kita tidak boleh mengotori yang akan mereka makan. Makanan mereka itu diantaranya adalah tulang-tulang maupun kotoran-kotoran binatang yang sudah kering. Maka kita tidak boleh istijmar untuk apa? Untuk ta'adub dengan mereka, beradab dengan mereka, sehingga kita tidak menajisi dan tidak mengotori apa yang akan mereka makan. Wa yahrumu qada'ul hajah baina kuburil muslimin, dan juga tidak diperbolehkan buang hajat di antara kuburannya orang-orang muslim. Nah, ini kurang gawean ini. Buang hajat di kuburan. Di kuburan tidak diperbolehkan buang hajat di antara kuburannya orang-orang muslim. Qala, sebagian Nabi mengatakan la uballi awistil qabri, ya, awastil qabri qadai tahajati awastis suq. Nabi mengatakan aku tidak peduli apakah kalian buang hajat di tengah kuburan, atau di tengah pasar. Aku tidak peduli. Artinya apa? Tidak boleh. Apakah kalian buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar? Artinya di tengah keramaian pasar. Karena di pasar ya banyak toilet, itu boleh ya. Seperti di pasar Temanggung kan ada toiletnya, di pasar utara ada di atas misalnya dekat dengan masjid. Tetapi yang dimaksud di sini adalah buang hajat di tengah banyak orang, di tengah kuburan atau di tengah pasar yang di situ banyak orang. Karena etikanya adalah
menjauh, menghilang dari pandangan manusia. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang kita baca pada sore hari ini, beberapa perkara yang dianjurkan dan beberapa perkara yang dilarang ketika seseorang melakukan buang hajat. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT agar apa yang kita ketahui ini tidak hanya kita ketahui, tetapi menjadi komitmen bersama untuk kita mengamalkannya, sehingga sekalipun kita buang hajat, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, kami persilahkan. Kalau ada, oke. Ustadz tadi disinggung masalah jin. Mohon maaf agak sedikit melenceng. Pertanyaannya, sebenarnya bisa tidak dari golongan jin itu secara fisik itu menyakiti manusia, bahkan membunuh begitu? Atau mungkin sebaliknya, manusia membunuh jin seperti itu secara fisik, apakah itu bisa? Karena saya pernah mendengar suatu riwayat bahwa salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Sa'ad bin Ubadah, itu dibunuh oleh jin gara-gara kencing di lubang jin seperti itu. Nah, apakah riwayat tersebut benar? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jazakumullah. Pertanyaannya, apakah bisa jin itu menggoda manusia, menyakiti manusia, bahkan membunuh manusia? Bisakah? Pada prinsipnya bisa. Jin itu bisa menggoda manusia, bahkan bisa menyakiti manusia, dan bisa mencelakakan manusia. Yang barangkali ketika mencelakakan manusia, akibat mencelakakan itu bisa menyebabkan manusia itu sampai dengan meninggal dunia. Adakah bukti? Banyak ya, pada zaman sahabat beberapa kali terjadi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Dan tersihir itu bagian dari apa? Bagian dari tipu daya jin ketika menggoda manusia. Maka ketika kita hendak melakukan kebaikan, kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Syaitan yang dimaksud adalah godaan jin dan manusia. Dan memang jin itu bisa mencelakai manusia, bisa menciderai manusia, dan bisa bahkan ketika mencelakakannya bisa menyebabkan manusia itu mendapatkan kematiannya. Apakah kita perlu takut dengan jin? Rasa takut kita mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada prinsipnya jin itu tidak akan bisa mencelakai manusia, mencederai manusia, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun mereka tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka bisa melihat kita, maka kita tidak perlu takut, karena mereka adalah makhluk Allah dan kita makhluk Allah. Posisinya sama. Posisinya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu pada prinsipnya tidak akan bisa mencelakai manusia, mendatangkan madarat bagi manusia, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, perlukah kita meminta perlindungan kepada jin? Haram hukumnya. Kalau kita meminta perlindungan kepada jin, kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Jin Allah katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa sungguh ada manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada jin, ya, dalam banyak hal, dalam kehidupan, keselamatan, masalah rizki dan lain sebagainya. Sungguh ada di kalangan manusia
yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Kata Allah apa? Fazaduhum rohaqa. Dan jin itu tidak akan memberikan perlindungan kepada manusia kecuali hanya akan menyesatkan, dan menyesatkannya. Itulah bangsa jin. Artinya mereka bisa memadoroti manusia, mendatangkan celaka bagi manusia, tetapi pada prinsipnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pentingnya kita selalu berlindung kepada Allah, ya, berzikir, berdoa, agar apa? Kita dijaga dari gangguan jin, ya, yang bisa mengganggu manusia. Salah satunya diantaranya adalah seperti misalnya, ya, membaca ayat kursi ketika kita akan tidur, kemudian kita membaca zikir pagi dan sore, membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu di antara upaya agar kita selalu dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, karena sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Kita berdoa dan kita melaksanakan syariat Allah. Kalau kita melaksanakan syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Seperti wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, ya ghulam, ikhfadillah yahfazka. Nah, jagalah Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu di hadapan kamu, dalam keadaan selalu menjaga kamu. Inilah pentingnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab. Cukup Ibu sekalian? Barangkali kita rasa cukup, dan masalah atau persoalan yang berikutnya, yang selanjutnya masih ada beberapa pasal. Apa yang dimakruhkan, ada yang disunahkan, ada yang diharamkan, dan ada yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan ini apa saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu bapak, demikian, semoga bermanfaat, dan mari kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.